ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Benar ya Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami akan terus menyembah dan bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang sempurna buat kami. Mari yang wanita dari bait yang pertama nyatakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sekarang para pria. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersama-sama bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyatakan bersyukur. Mari jemaat Tuhan sekali lagi nyatakan bersyukur. Ini setiap kami yang bersyukur Tuhan. Ku sembah. Mari lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan nyatakan bersyukur.
Engkau melihat setiap tangan yang terangkat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Dan tidak akan pernah kami berhenti untuk menyembah Engkau Allah kami yang hebat. Selama hidup kami Tuhan Yesus, kami mau terus menyembah-Mu. Haleluya. Bersama-sama nyatakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. dan ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, selama hidupku ku sembah Kau. Mari semua kita menari hari ini bersama-sama. Amin. Kita bersuka cita karena Tuhan. Dia naik ke surga buat setiap kita. Setuju katakan amin. Woo. Yeah. Woo. Haleluya. Woo. Woo. Mari katakan syalalala. 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 Come on, angkat jempolnya tinggi-tinggi. Mari katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Hey! Apapun yang Tuhan mau lakukan, mari jemaat Tuhan semua menari bersama-sama. Asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namamu dimuliakan. Mari angkat tangannya semuanya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Mari katakan syalalala, 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 lalalala, oh, syalalala, come on, syalalala, yeah, oh, syalalala, katakan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Hey! Apapun yang Tuhan mau lakukan, hey! Asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namamu dimuliakan. Mari angkat jempolnya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Sorakan. Mana orang Chinese di sini? Mana orang Chinese? Ya. Orang Batak mana orang Batak?
Orang Jawa mana orang Jawa? Woo. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama lebih lagi, amin. Sambil ikutin gayanya masing-masing ya. Yang orang Batak mungkin dia bisa menortor gini. Kalau orang Cina terserah. Saya juga kurang tahu. Oke. Mari bersama-sama katakan suka-suka. Suka-suka. Mari katakan Shalalalala, 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 oh, shalalalala. Sekali lagi. Shalalalala, 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 oh, shalalalala. Katakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Mari semua katakan dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan hati. Mari bersama-sama katakan sayang sayang. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat buat kita, dan Dia memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Sekali lagi sayang sayang, dan Dia akan datang kembali menjemput setiap kita. Amin. Aku diangkat jadi anak, aku disayang. Mari lambaikan tangan semuanya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Angkat tangan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Berikan sorakan, sorakan. Siapa namanya? Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan.
hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah situasi yang serba sulit, dalam kondisi yang serba sulit, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang merajalela di seluruh dunia, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita, mengaruniakan kesehatan, mengaruniakan kekuatan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita dapat kembali mempermuliakan Tuhan. Dan pagi hari ini kita juga dapat mendengar kembali kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bukakan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus, ada begitu banyak alasan mengapa orang berbahagia. Ada banyak alasan mengapa orang bersuka cita. Ada orang yang bersuka cita karena mendapatkan keuntungan yang besar di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, ada orang bersuka cita karena semua anak-anaknya lulus, anak-anaknya menjadi sarjana semua. Ada orang bersuka cita, berbahagia karena memiliki materi dalam jumlah yang besar. Tetapi saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kebahagiaan yang didasarkan kepada sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidaklah tetap. Keadaan dunia ini seperti Danau Galilea yang dalam satu waktu yang tertentu dia begitu teduh, dia begitu tenang. Tetapi dalam waktu yang tidak disangka-sangka bisa datang dengan tiba-tiba menjadi sesuatu yang menakutkan, menjadi sesuatu yang mengerikan, menjadi sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Karena gelombang, karena ombak, karena topan yang begitu besar. Nah, karena itu kalau kita bersandar, kebahagiaan kita dasarkan pada sesuatu yang ada dalam dunia ini, maka itu suatu saat kita akan mengalami kekecewaan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, dalam ayat yang kita baca pada saat pagi hari ini, Rasul Paulus menyampaikan kebahagiaannya, menyampaikan alasan mengapa dia bahagia, mengapa dia sukacita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, Paulus bersukacita karena jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus sampaikan, saudara yang kasih dalam ayat yang ke-19, sebab siapakah pengharapan kami? Jemaat yang ada di Tesalonika menjadi jemaat yang dapat diharapkan. Jemaat yang ada di Tesalonika adalah jemaat yang mendatangkan sukacita di hati Paulus. Bahkan jemaat di Tesalonika dikatakan sebagai mahkota. Ya, jemaat di Tesalonika jemaat yang terhormat menurut Paulus, seperti mahkota yang mulia, yang diletakkan di atas kepala, yang terhormat, yang disampaikan oleh Paulus. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, tentu ada alasan mengapa jemaat Tesalonika itu
menjadi jemaat yang bisa diharapkan oleh Paulus. Mengapa jemaat di Tesalonika itu selalu mendatangkan sukacita di hati Paulus? Mengapa jemaat Tesalonika layak dijadikan mahkota bagi Paulus di hadapan Tuhan? Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, alasannya adalah jemaat Tesalonika adalah jemaat yang benar, yang sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan Yesus atas kehidupannya. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang tidak mudah yang meresponi panggilan Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, menjadi jemaat yang meresponi panggilan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Bukanlah sesuatu yang gampang. Meresponi panggilan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam iman kepada Tuhan adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Mereka harus menanggung banyak penderitaan. Penderitaan itu bisa datang dari keluarga. Penderitaan itu bisa datang dari masyarakat. Penderitaan itu bisa datang dari mereka rekan kerja yang tidak seiman. Saudara yang kasih Tuhan, betapa beratnya kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Terkadang saudara yang kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita hidup dalam kebenaran pun banyak tantangan. Kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar pun terkadang seringkali dipersoalkan, dipermasalahkan. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Di tengah-tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19, mereka berusaha berbagi makanan. Berbagi makanan kepada orang lain, kepada sesama tanpa memandang agama. Tetapi karena kotak, karena tempat nasi itu ada gambar binatang, maka itu dipersoalkan. Maka itu dipermasalahkan. Maka itu sudah dilaporkan ke polisi. Maka itu dipidanakan. Padahal untuk melakukan sesuatu yang baik. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, tetapi dalam kondisi yang serba sulit, jemaat yang ada di Tesalonika, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak menyalahkan siapapun ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan. Secara jasmani mereka menghadapi persoalan sama dengan yang lain. Tetapi secara rohani mereka juga menghadapi tantangan. Ada tantangan, dua macam tantangan yang mereka hadapi. Secara jasmani, secara rohani. Tetapi mereka tidak lemah. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, inilah keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Hidupnya menjadi kesaksian. Kehidupannya menjadi berkat bagi Paulus secara pribadi dan bagi orang-orang Kristen yang lain. Dan bagi orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya Paulus bersukacita atas jemaat yang ada di Tesalonika. Itu sebabnya jemaat, saudara-saudara, Paulus menjadikan jemaat itu seperti mahkota di hadapan Tuhan yang mendatangkan sukacita. Bagaimana kehidupan kita?
Kita memang menghadapi situasi yang sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetapi kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut, tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena Allah selalu menyertai dan memberkati kita. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan. Bahkan kehidupan kita harus menjadi kesaksian yang hidup. Kehidupan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang yang kelihatan manis, ada orang yang kelihatan mendatangkan sukacita di luar, tetapi seperti sinetron. Tapi bagaimana ketika berada di rumah? Apakah dia bisa menjadi berkat? Mendatangkan sukacita bagi istri, bagi suami, bagi keluarga, atau justru mendatangkan kesedihan? Saudara yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tesalonika dapat menjadi teladan. Kristus sudah mati bagi kita, karena itu hidup kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Seperti Paulus, siapakah harapan kami? Sukacita kami, mahkota kami. Kamu, artinya jemaat-jemaat Tuhan. Jemaat di Tesalonika menjadi mahkota. Demikian hidup kita harus menjadi berkat. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan memberkati kita.